Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi washabbi wal ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati segenap para habaib. Nakhusu bi dzikri Fadilatul Habib ayahanda kita bersama Al-Habib Aidarus bin Salim bin Alwi Al-Hindwan. Begitu juga Fadilatul Habib Khairul bin Taha Al-Aidarus. Dan juga Fadilatul Habib Luqman bin Helmi Mudzakkir Al-Habsyi. Dan juga adik beliau Al-Habib Husin bin Helmi Mudzakkir Al-Habsyi hafizahumullah wa ra'ahum min kulli makruh wa matta'ana Allah bi kulli hayatihim syarifah wa kamalis sihhah wal afiyah amin amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati segenap guru-guru agama, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Menyambung kajian di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala sayyidi wa ustadzi Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ila an qala makruhatun min nahiyati mukhalafati ba'dis sunan aw tarkiha. Pembahasan kita pada malam hari ini menyambung akan masalah hal-hal yang dimakruhkan di dalam sembahyang, tepatnya di dalam pembagian yang ketiga, yaitu makruh-makruh ditinjau dari segi menyalahi sebagian sunnah-sunnah atau meninggalkan akan sebagian sunnah-sunnah di dalam sembahyang. Sunnahnya demikian, namun disalahi sama dia, maka hukumnya makruh. Atau meninggalkan yang sunnah, ini sunnah ditinggalkan sama sekali sama dia, tidak mengerjakannya dia, maka hukumnya juga sunnah. Maka apa saja itu disebutkan oleh beliau sebagian di dalam hal-hal yang disunahkan. Yang pertama adalah al-israr wal jahru fi ghairi mawdi'ihima, yaitu al-israr, mengisrarkan bacaan, memelankan bacaan di selain tempatnya, atau kebalikannya, menyaringkan di dalam bacaan yang bukan di dalam tempatnya. Maka dua hal tersebut hukumnya makruh. Umpamanya, maaf, dia mengerjakan sembahyang isya namun pelan bacaannya, maka hukumnya makruh. Atau sebaliknya, dia mengerjakan sembahyang zuhur, dikerjakan di waktu zuhur pastinya nih, maka apabila dinyaringkan apakah boleh? Ya boleh, tapi di waktu itu hukumnya makruh. Tidak sampai membatalkan, tidak, namun hukumnya makruh. Beda lagi kalau nantinya, kan nanti ada pembahasan selanjutnya nih Bapak dan Ibu sekalian. Kalau semua maaf nih, seseorang mempunyai qadha sembahyang, qadha tidak sembahyang, tadi mungkin maaf nih, tadi sholat asar lupa tidak sembahyang, kemudian maaf setelah ini dia mau mengganti sholat asar, setelah ini dia mengganti sholat asar, berarti dia ganti di waktu malam, nih. Maka apa yang harus dia lakukan? Apakah nyaring atau pelan? Maka di waktu itu bukan patokannya, bukan sembahyangnya, tapi tempat pengqadhaan tersebut. Jadi kalau diqadha di malam hari, walaupun tadi itu sholat asar, maka sunnah bagi dia dinyaringkan, karena patokannya di tempatnya, bukan di macam sholatnya. Jadi demikian nih, karena ketentuannya nanti secara keseluruhan sholat-sholat yang dikerjakan di malam hari itu sunnahnya nyaring. Beda lagi kalau sholat di pagi hari atau di siang hari,
maka di waktu itu memelankan akan bacaan-bacaan tersebut. Jadi begitu dibalik, kalau sebenarnya maaf nih, saya sholat subuh ketinggalan seumpamanya, kemudian saya ganti di waktu duha plus sholat duhanya seumpamanya, kan itu bisa jadi. Maka apa yang harus disunahkan dilakukan di dalamnya? Maka sholat subuh tadi itu apabila diganti atau diqadha di waktu siang, maka sunnahnya adalah memelankan bacaan, tidak nyaring. Walaupun tadi itu sholat subuh itu nyaring. Itu demikian, ini ketentuannya. Ini yang pertama nih. Kemudian yang kedua adalah ilsaqu adudaihi bi janbaihi lidzakari. Di sini termasuk hukumnya makruh adalah ilsaq. Ilsaq itu mendempetkan, merapatkan, melekatkan adudaihi, adud lengan atas, adud itu lengan atasnya ini, bijanbaihi dengan lambungnya, lidzakari bagi laki-laki. Jadi kalau dalam praktek sujud, praktek ruku, maka apabila seorang laki-laki semacam ini, maka hukumnya makruh. Karena tidak demikian, seorang laki-laki itu dituntut untuk agak maco dikit nih, agak maco gini, agak maco sehingga agak dibentangkan, ya. Agak dibentangkan kan ini. Beda kalau seorang wanita harus gini, seorang wanita memang harus dilekatkan. Berbeda dalam hal ini karena feminim. Kalau laki-laki masa kayak gini juga kan tidak. Makanya oleh karena itu di dalam praktek sujudnya dia agak renggang, sekiranya tidak dempet antara adud sama lambungnya itu tidak dempet. Ini kesunahannya. Ini. Jadi kalau seorang laki-laki semacam ini berarti menyalahi sunnah, hukumnya makruh. Kalau seorang wanita malah dituntut, malah disunahkan. Di antara alasannya selain itu feminim, karena memang kudrahnya seorang wanita, karena alasannya kalau yang semacam ini lebih bisa menutup akan auratnya. Kalau seorang wanita nih maaf nih, dia pakai apa namanya, mukena sambungan. Kalau dia begagah-gagahan kayak gini, sumpah begagah-gagahan kayak laki-laki, takut kesingkap, kesingkap bisa jadi kelihatan bagian dalamnya. Makanya lebih feminim kalau berarti seorang wanita lebih menjaga auratnya selain daripada alasan karena memang semacam itulah seorang wanita. Itu demikian nih. Kemudian selanjutnya lagi adalah ilsaqu batnihi bi fakhidaihi lidzakari aidan. Begitu juga makruh hukumnya ilsaq. Ilsaq itu mendempetkan, dari merapatkan, melekatkan batnihi perutnya bi fakhidaihi dengan pahanya. Jadi perutnya didempetkan, dirapatkan, ditempelkan ke dua pahanya. Bagi seorang laki-laki sama, ini juga makruh. Praktek bisa jadi di dalam rukuk atau di dalam sujud. Dalam sujud itu memang harus direnggangkan nih, antara ini sama ini renggang. Bukan berarti nanti taruh sujud kayak gini, dempet gini, taruh sujud dempet ini. Beda lagi kalau kayak paman Haji Arfani, karena mungkin perutnya ganal gede misalnya. Ini sudah direnggang-renggangkan tapi tidak bisa renggang. Ini beda lagi kan ini. Tapi kayaknya beliau tidak semacam itu. Kayaknya perutnya bagus lah kayaknya kan. Itu demikian. Setidaknya demikian. Karena memang ketentuannya harus direnggangkan, antara dua pahanya sama perutnya itu direnggangkan. Karena apabila dia melakukan yang demikian bagi seorang laki-laki, maka hukumnya makruh. Jadi harus direnggangkan nih, dalam sujud itu harus direnggangkan nantinya. Prakteknya demikian. Kemudian yang keempat adalah al-jahru khalfal imam bi ghairi amin wa mastusniya. Disebutkan juga di dalam hal ini termasuk hukum yang makruh adalah al-jahru, menyaringkan, nyaring. Seseorang itu menyaringkan bacaan khalfal imam, di belakang imam. Jadi yang menyaringkannya adalah seorang makmum yang berada di belakang imam. Biwani amin, selain bacaan amin, wamastusnya, dan bacaan-bacaan yang dikecualikan. Ustusnya itu dikecualikan. Tidak nih, maaf, karena ketentuannya di dalam membaca surah Al-Fatihah, si makmum tetap dituntut untuk membaca Fatihah juga, kan begitu nih. Tapi setelah bacaan imam, dan dibacanya tidak nyaring pastinya. Bukan berarti baca Fatihah seperti bacaan imam yang di depan Fatihahnya, bukan, kan begitu, tidak. Kecuali di dalam bacaan amin. Kalau amin memang dituntutnya nyaring, amin memang nyaring, kan gitu nih, dituntutnya nyaring. Wamastusnya,
Dan apa saja yang dikecualikan di antaranya nanti seperti membaca Allahu Akbar, takbir intikal. Sama seorang makmum juga disunahkan untuk membaca takbir intikal, agak nyaring Allahu Akbar, Allahu Akbar dan semacam itu kan termasuk pengecualian. Kecuali kalau di dalam hal-hal yang memang dituntut untuk memelankan maka harus pelan. Di antaranya membaca surah, membaca Fatihah bagi seorang makmum maka adalah pelan. Jadi demikian, dan bacaan zikir-zikir yang lain subhanallah azim wa bihamdi di dalam rukuknya ini harus dibaca pelan. Itu demikian dalam hal ini. Karena ketentuannya kalau posisinya dia seorang makmum maka yang nyaring itu hanyalah imam, kecuali bacaan amin tadi karena dibaca bareng-bareng. Setidaknya demikian. Nah, kemudian di antara lagi adalah italatul tasyahudil awal wa du'a ba'dahu. Termasuk yang hukumnya makruh yang disebutkan dalam kitab ini yaitu italatul tasyahudil awal, memanjangkan tasyahud yang pertama. Memanjangkan berarti bacaan di dalam tasyahud awal itu dia lebihkan. Di antaranya seperti seumpama wa du'a ba'dahu, seperti seseorang membaca doa setelahnya. Kan ada doa semacam ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri bla bla dan seterusnya. Itu kan sebelumnya dibaca di dalam tasyahud akhir. Tidak taunya dia baca di dalam tasyahud yang pertama. Itu hukumnya makruh. Ini hukumnya malah bukan sunnah, malah hukumnya makruh karena dibaca bukan di tempatnya. Karena yang namanya tasyahud awal itu disunahkan, ada disyariatkan itu karena bukan untuk lama-lama. Beda dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir nanti itu ada tasyahudnya, kalau bisa bacaan sholawat yang panjang, sholawat Ibrahimiyah kan gitu nih, atau bacaan-bacaan yang lain yang warid di dalamnya kan gitu nih, doa-doa yang 4 macam atau Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu atau bacaan-bacaan yang lain itu nanti sunnahnya di tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal kalau dia memanjangkannya bahkan ada praktek doa-doa yang seharusnya dibaca di dalam tasyahud akhir maka itu malah hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Bisa salah katanya. Ini demikian nih. Sama ini hukumnya makruh. Ini di dalam tasyahud awal. Kemudian di antara lagi yang hukumnya makruh Bapak dan Ibu sekalian adalah tarkus surah fi rak'ataini al-ulayaini. Meninggalkan membaca surah di 2 rakaat yang pertama. Apabila sholatnya 4 rakaat, jadi 2 rakaat yang pertama. Kalau maghrib berarti 2 rakaat yang pertama. Itu kan tempat membaca surah. Itu demikian nih. Jadi ketentuannya membaca surah itu pokoknya di rakaat pertama sama rakaat kedua. Entah itu sholatnya 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Pokoknya yang 1 sama yang 2, rakaat pertama sama rakaat kedua itu tempat membaca surah. Surah itu maksudnya di sini adalah selain Fatihah nih. Kalau Fatihah gaya bahasanya dalam kitab fikih itu Fatihah. Tapi kalau surah itu surah yang hukumnya sunnah yang dibaca setelah membaca Fatihah. Makanya gaya bahasanya demikian. Ini bukan berarti surah itu baca Fatihah. Tidak, kalau Fatihah itu kan pasti intinya itu. Jadi kalau seseorang maaf nih di dalam sembahyang sunnah dia hanya baca Fatihah aja, dia baca surah, apakah boleh? Boleh, tapi hukumnya makruh. Gini. Atau dia sholat maghrib, sholat maghrib dulu ini, dia sholat sendirian, tidak baca surah-surahan, baca Fatihah aja, dipukul rata, kan sholat sendiri, kan bisa cepat. Apakah boleh? Boleh, tapi hukumnya makruh. Tidak sampai batal, tidak sampai merusak sembahyang, tapi hukumnya makruh. Berbeda kalau posisi dia seorang makmum. Kalau seorang makmum maka tidak dianjurkan bagi dia untuk membaca surah, namun mendengarkan bacaan surahnya imam. Imam baca surah, di waktu itu dia hanya mendengarkan bacaan imam. Kecuali kalau dia tidak mendengar bacaan imam, mungkin mixnya mati atau mungkin macam-macam lagi tidak terdengar karena dia paling belakang umpamanya. Imam sudah teriak-teriak tapi karena dia belakang, mixnya tidak ada sehingga tidak terdengar. Apakah disunahkan bagi dia untuk membaca surah? Sunnah bagi dia baca surah sendiri maksudnya ini, karena di waktu itu dia tidak mendengar bacaan imam. Ini nanti di rakaat pertama sama rakaat kedua maka membaca surah itu hukumnya sunnah. Kayak apapun itu nih, sholat apapun itu tetap hukumnya sunnah. Kalau meninggalkan maka hukumnya makruh. Kemudian di antara lagi yang hukumnya makruh adalah tarku takbiratul intiqalat, meninggalkan membaca takbir perpindahan. Gini, Allahu Akbar dia tinggalkan. Kata Rasul ya Allah liman hamidah dia tinggalkan. Dia cuma diem aja, cuma gerak-gerak gitu aja.
Gerakan kita ini ruko, sujud tanpa Allahu Akbar, maka bagaimana? Ya tidak apa-apa, tapi hukumnya makruh pastinya. Bahkan seorang makmum pun disunahkan untuk membaca juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ditinggalkan dari seorang makmum, sama hukumnya juga makruh. Itu demikian ya. Ini diantaranya. Kemudian diantara lagi adalah tarku adhkarir ruku wal iktidal was sujud wal julusi baina sajdatain. Di antara lagi yang hukumnya makruh adalah meninggalkan bacaan zikir di dalam ruku. Di dalam ruku ini subhanallahil azim wa bihamdi, dalam iktidal rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi bil as-samawati dan seterusnya, atau sujud subhanallahil a'la bihamdi, atau duduk di antara dua sujud dia tinggalkan, tidak baca itu, maka bagaimana? Makruh hukumnya. Tapi tidak sampai membatalkan, karena itu semuanya hukumnya sunnah. Yang rukunnya itu cuma sujudnya, yang rukunnya cuma rukuknya. Tapi kalau untuk bacaannya hukumnya sunnah, ditinggalkan hukumnya makruh. Kemudian di antara lagi adalah tarkud doa fi tasyahudil akhir, meninggalkan berdoa di dalam tasyahud akhir, itu hukumnya makruh. Nah ini beda lagi. Kalau tadi itu kalau berdoa di dalam tasyahud awal malah makruh, tapi kalau yang meninggalkan berdoa di tasyahud akhir itu malah makruh. Meninggal berdoa, ya Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar, fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal, Allahumma fil ma qaddamtu wa ma akhartu, dan doa-doa yang lain di dalam tasyahud akhir itu malah hukumnya makruh kalau ditinggalkan. Kalau di dalam tasyahud awal dilakukan malah makruh, makruh. Bahkan mungkin saya pernah mengatakan di antara yang disampaikan oleh Al-Imam Taus, beliau seorang tabi'in dari Yaman, Taus, namanya Taus, artinya bagus gitu. Taus artinya bagus, artinya adalah burung merak. Burung merak itu Taus. Kalau punya anak bisa dinamakan Taus. Taus itu burung merak. Ada seorang tabi'in, tokoh tabi'in dari Yaman, namanya Imam Taus. Beliau berwasiat kepada anaknya, selepas sembahyang atau selepas tasyahud akhir itu mewasiatkan kepada anaknya dan pengikutnya di waktu itu untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri dan seterusnya. Ini 4 macam doa tadi, wa min syarril masiihid dajjal dan seterusnya. Doa ini jangan sampai ditinggalkan. Bahkan beliau mengatakan kalau ditinggalkan maka tidak sah sholatnya. Ini menurut beliau nih. Ini menurut beliau. Karena beliau ini kapasitasnya sebelum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pangkatnya kalau dari segi sahabat tabi'in, beliau itu Imam Syafi'i itu tabi'in. Imam Syafi'i itu pengikutnya tabi'in, bukan tabi'in. Paham ya? Tabi'in itu yang memperdapati sahabat Nabi, yang hidup sezaman sama sahabat Nabi. Itu namanya tabi'in. Dia ngikut belajar di majelisnya seorang sahabat, itu namanya tabi'in. Imam Syafi'i bukan tabi'in. Karena Imam Syafi'i tidak menjumpai masa sahabat Nabi. Masa sahabat Nabi itu berakhir pada tahun 100 Hijriah. Yang terakhir kali meninggal namanya Abu Tufail Amir bin Wadilah, meninggal pada tahun 100 Hijriah. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah. Dia tidak memperdapati. Beliau tidak memperdapati zaman sahabat Nabi. Berarti tingkatan beliau dari segi ini adalah tabi'in, orang yang pernah mengikuti, orang yang pernah melihat sahabat Nabi, orang yang pernah duduk di majelisnya sahabat Nabi. Namanya tabi'in. Kalau kita tabi, tidak tahu tabi yang berapa, tidak tahu, karena tabi itu artinya pengikut. Yang mengikut itu namanya tabi, tidak tahu mengikuti siapa, entah berapa, tidak tahu. Ini demikian ini. Kalau Imam Syafi'i itu tabi'in. Makanya ini Imam Taus itu setidaknya levelnya kalau dari segi ininya nih, bukan segi ilmuannya, pastinya di atas Imam Syafi'i. Beliau berpendapat, namanya orang kan boleh berpendapat. Bahkan maaf nih, sekelas Imam Syafi'i dulu di zamannya Imam Syafi'i itu banyak orang yang hebat seperti Imam Syafi'i itu banyak, bukan 1 2, banyak. Tapi kenapa kok mengkerucut kita itu harus bermadhab 4 orang saja, bukan banyak ulama? Kenapa? Karena di waktu itu yang ajarannya sampai ke kita bersambung dari murid ke murid, atau dari kita ke guru dan seterusnya, itu yang bersambung hanya 4 madhab yang bersambung nih. Dan mereka itu punya kitabnya,
dijabarkan oleh muridnya, muridnya dijabarkan lagi, diringkas, dijabarkan sampai ke kita. Jadi saya sering ngomong kitab ini adalah kitab ringkasan daripada kitabnya Imam Asy-Syafi'i yang berjudul Al-Lil Imam Syafi'i. Kita demikian, berarti bersambung. Jadi kalau kita mengatakan berkata Syafi'i itu benar adanya, dari mana buktinya? Dari guru ke guru atau dari kitab ke kitab, berarti pasti benarnya, kan gitu. Yang dibenarkan itu ada 4 madhab, bukan berarti ulama itu hanya 4 itu, bukan, banyak yang lebih hebat. Ada kalanya yang setingkat dengan beliau itu namanya Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri atau nanti namanya Abu Dawud Al-Dhahiri. Mereka itu sejajar dengan Imam Syafi'i. Tapi tak kala kita mengatakan berkata Abu Dawud Al-Dhahiri, tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan kebenarannya, tidak ada. Kenapa? Karena kitabnya tidak ada. Murid dari murid ke murid tidaklah bersambung, banyak terputusnya, ditelan oleh zaman, kan gitu. Jadi kalau kita mengatakan perkataan beliau itu untuk kekuatannya itu masih dipertanyakan. Berbeda kalau Imam Syafi'i, berbeda kalau imam-imam yang 4. Ini demikian nih, ini kan diantaranya. Makanya Imam Tawus adalah orang hebat, sejajar bahkan dengan Imam Syafi'i. Tapi kembali lagi pengikutnya ditelan oleh zaman, bukan ditelan oleh zaman ya, karena terputus, akhirnya tidak bersambung. Sehingga kalau kita mengatakan berkata ini ya pastinya dipertanggungjawabkan kebenarannya, pasti gitu ya. Makanya kata ulama mengerucut kepada 4 madhab. Keluar daripada itu jelas tidak dibenarkan. Kenapa? Karena diperselisihkan. Apakah itu ngada-ngada? Apakah itu memang benar perkataan beliau? Kan belum tentu. Kalau Imam Syafi'i jelas, pasti jelas. Mana dalilnya? Ini dalam kitabnya. Mana muridnya yang mengatakan? Murid ke murid sampai ke kita. Kan itu kita berguru ke siapa semuanya? Saya berguru kepada guru saya berguru kepada gurunya, dan bersambung kan gini. Bersambung. Kalau guru saya belajar di mana? Kalau belajar fikih banyak sebetulnya. Saya belajar dari beberapa guru nih. Di antaranya mungkin sama Habib Sigaf Baharun, karena beliau belajar fikih, ngajarin fikih. Kemudian belajar kepada gurunya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit, seorang wali besar di zaman era ini. Habib Zain belajar dengan gurunya. Banyak guru beliau, para Sadah Alawiyah, para habaib nantinya dari segi ini. Ada juga yang ngajari saya dari kiai di Jawa, dari Pondok Sidogiri. Beliau dari gurunya, guru dan seterusnya. Nanti jalurnya ke Syekh Bakri Syato dan seterusnya. Banyak nanti dia demikian nih. Berarti bagaimana? Dibenarkan gitu. Jadi dibenarkan karena memang ada buktinya, baik itu dari guru ke guru atau nanti dari kitab pergi ke kitabnya, demikian dalam hal ini. Maka kata Imam Tawus tadi, saya berbicara dengan Imam Tawus tadi mengatakan kepada anaknya, kalau tidak baca ini tidak sah sholatnya, karena beliau mengatakan bacaan doa yang Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr itu selepas tasyahud akhir itu hukumnya fardu, kata beliau. Tidak baca maka hukumnya tidak sah sholatnya. Itu demikian nih, bagaikan rukun. Kalau Imam Syafi'i kan tidak, tetap hukumnya sunnah baca doa. Kalau ditinggalkan setidaknya hukumnya makruh. Ini diantara demikian nih. Kemudian yang ke-10 adalah adamus sujud alal anfi, tidaklah bersujud al anfi dengan menggunakan hidungnya. Anfi itu anfun, hidung. Jadi tatkala sujud dia hanya berpacu kepada dahinya, tidak berpacu juga, tidak menekankan dengan hidungnya, maka hukumnya makruh. Karena menaruh hidung di lantai itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak wajib, hukumnya sunnah. Tapi kalau dia prakteknya sujudnya cuma ini aja sujudnya, tidak sujud dengan hidungnya, maka hukumnya makruh. Ada pun praktek sujudnya, nanti di dalam praktek sujudnya, di dalam sunnahnya itu nanti tatkala meletakkan dahinya itu bersamaan dengan meletakkan hidungnya. Bersamaan nih, tatkala meletakkan hidung bersamaan juga meletakkan hidung. Meletakkan dahi bersamaan dengan meletakkan hidung. Bukan berarti kepalanya dulu, dahinya nempel, kemudian ayo diturunkan dikit hidungnya. Tidak ya, intinya bareng, bersamaan. Ini di dalam praktek menaruh dahi dan hidungnya tatkala sujud. Sunnahnya demikian, sunnahnya demikian, bareng tatkala meletakkannya. Jadi demikian. Selepas daripada pun hidungnya bukan masker, bukan semua. Pacu dulu maskernya. Sejatinya kalau hukum awalnya
seorang laki-laki pakai penutup muka, pakai masker tanpa ada uzur, maka hukumnya makruh. Dalam sembahyang hukumnya makruh. Beda lagi kalau semuanya memang kalau ada semuanya corona, dan corona ini memang dianggap uzur. Kira-kira sampai takut corona apa enggak? Percaya enggak kira-kira? Takut mati juga. Berarti kan? Berarti ada enggak kira-kira corona? Dikatakan ada, dikatakan enggak ada. Intinya kalau memang corona itu uzur, satu uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka ya pastinya kan kita pakai ini kan uzur juga pastinya. Berarti kan hukumnya tidak sampai ke makruh karena ada uzur. Beda lagi kalau memang tidak ada uzur, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada ini, tiba-tiba pakai masker, ngapain memang? Kan gitu ya. Jadi demikian. Berarti kan hukumnya makruh nanti. Jadi demikian. Itu tadi adalah di antaranya. Kemudian kita lanjuti sebentar lagi, kita baca sebentar lagi. Sekali lagi, yang ke-11 adalah qiraatul Quran fi ghairil qiyam bi qasdil qiraati la al-dzikri. Karena la-nya atifah, la atof. Jadi di sini karena tadi qiraati dibaca qiraati, baca majrur, maka dzikrinya dibaca majrur. Beda dengan ini, karena termasuk huruf atof ada la. Ini sedikit. Termasuk yang hukumnya makruh adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu hukumnya makruh di selain berdiri. Karena tempat yang membaca surah, membaca Al-Quran itu tempatnya tak kalah berdiri. Makanya kalau sampai lama-lama dalam keadaan berdiri membaca surah, membaca Al-Quran, maka alangkah bagusnya. Karena memang demikian nih, tempatnya di situ. Tapi kalau Anda membaca Al-Quran, membaca surah di ruku, di sujud, atau dimanapun selain berdiri, maka itu hukumnya makruh apabila tujuannya membaca Al-Quran. Beda lagi kalau tujuannya berzikir. Di antara berzikir ada berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah semuanya dalam sujud terakhir. Kan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah di dalam sembahyang hajat bisa jadi, atau di dalam sembahyang yang lain minta doa, tapi doanya dengan mengambil secuil daripada Al-Quran, Rabbana atina atau Rabbi habli dan minas sholihin, atau doa-doa yang lain lah. Tapi di dalam selain berdiri, tapi tujuannya bukan membaca Al-Quran, kan bukan, tujuannya berdoa, berzikir, maka bagaimana? Boleh, tidak makruh. Boleh dan tidak makruh. Tapi kalau sampai memang benar-benar membaca Al-Quran tujuannya membaca Al-Quran, maka hukumnya makruh. Berbeda ini diantaranya perbedaannya. Dan mungkin insya Allah kita lanjut di permenatan ini masalah ya, karena pada malam ini kita akan membaca sedikit tahlil yang diperuntukkan untuk kakek kami yang bernama Haji Khalidi bin Haji Idris. Insyaallah lahul Fatihah.